Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa program studi pendidikan teknik elektronika FT UNJ yang mengambil mata kuliah filsafat ilmu, ini adalah video pembelajaran untuk materi PJJ ke-7 dengan pokok bahasan kesimpulan dari metode ilmiah. Karena metode ilmiah ini penting ya untuk dapat menyelesaikan studi di S1, maka saya akan simpulkan, dan pokok bahasan kedua adalah struktur pengetahuan ilmiah. Tujuan instruksional PJJ 7 ini nanti setelah mengikuti material pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan metode ilmiah, menyebutkan langkah-langkah metode ilmiah, dan menjelaskan masing-masing langkah dari metode ilmiah, dan menjelaskan struktur pengetahuan ilmiah. Oke, kita masuk ke metode ilmiah. Kita rangkuman dulu ya. Adanya rasa ingin tahu sebagai sifat dasar manusia, ini akan mendorong manusia selalu bertanya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Dan pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman sendiri atau empiris saat berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, secara universal, ini aksiologi sebetulnya ya. Pengetahuan mendasari kehidupan manusia didasari oleh 3 hal. Jadi benar salah, logika, baik buruk etika, dan nanti indah jelek itu di estetika. Dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan ini atas kepekaan panca indera manusia, ya, manusia memiliki panca indera, ini merupakan modal dasar dalam memperoleh pengetahuan. Sehingga untuk dapat selamat hidup di bumi, manusia itu harus mempunyai ilmu pengetahuan. Dan ilmu tersebut ini adalah pengetahuan yang didasari oleh 2 teori kebenaran. Jadi maksudnya ilmu yang harus dimiliki untuk dapat selamat di bumi ini harus mempunyai kebenaran yang mengacu ke 2 teori kebenaran, yaitu teori kebenaran koherensi dan korespondensi. Koherensi ini maksudnya suatu pernyataan atau suatu pengetahuan dinyatakan benar jika konsisten dengan pengetahuan sebelumnya. Ya. Ini didapat melalui pendekatan logis atau berpikir secara rasional. Untuk korespondensi, kebenaran korespondensi adalah suatu pengetahuan atau pertanyaan dinyatakan benar jika berdasar fakta atau realita yang ada. Jadi ini pendekatannya empiris. Jadi kalau memang empirisnya benar, ya benar. Sehingga kebenaran dari suatu pengetahuan atau suatu ilmu ini dapat dijelaskan atau dideskripsikan secara rasional. Rasional itu artinya masuk akal dan dapat dibuktikan secara empiris ya. Dapat dibuktikan sendiri oleh manusia. Kebenaran koherensi dan korespondensi ini nanti mendasari bagaimana kebenaran ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan. Ilmu mempunyai kebenaran yang didasari cara berpikir rasional, ini diulang lagi ya, menggunakan logika, jadi menggunakan cara deduktif, kesimpulan deduktif, dan berpikir empiris berdasarkan fakta induktif. Jadi kalau deduktif ini menggunakan suatu metode, kalau induktif ini menggunakan eksperimen langsung, jadi berdasarkan fakta yang dialami sendiri. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah melalui penelitian. Ya, penelitian. Kata kerja ya, penelitian. Penelitian merupakan upaya manusia untuk mencari jawaban yang benar atas suatu masalah, ya, berdasarkan logika dan didukung oleh data-data empiris.
Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Sistematis itu artinya ada tahapan dan ada urutannya, tidak bisa diubah-ubah. Jadi prosesnya dimulai dari mengumpulkan data, mengolah data, setelah itu menarik kesimpulan menggunakan metode dan teknik tertentu. Itu penelitian. Logika berpikir, ini yang tadi ya, logika berpikir tadi ini. Nah, logika berpikir ini ditandai dengan adanya langkah-langkah sistematis. Jadi dalam penelitian itu ada langkah-langkah sistematis, jadi termasuk pengumpulan, pengolahan, analisis, pengujian, dan dibuatnya kesimpulan. Ini termasuk suatu indikator atau indikator adanya logika berpikir. Dan yang kedua, ini penelitian menggunakan data empiris. Jadi bukan rekayasa, tapi merupakan fakta. Nah, penelitian menggabungkan dua cara tersebut, jadi menggunakan cara berpikir rasional berdasarkan logika atau penalaran dan berdasarkan berpikir empiris. Ya, ada dua ya, penelitian itu menggunakan rasional dan empiris ya. Jadi penelitian ini merupakan upaya memperoleh kebenaran yang didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam suatu metode ilmiah. Jadi, kalau tadi mencari kebenaran menggunakan penelitian, nah proses berpikir ilmiah tadi ini menjadi metode ilmiah. Jadi metode ilmiah adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah itu menggunakan cara. Cara yang tadi rasional dan empiris itu namanya metode ilmiah. Jadi kita masuk ke metode ilmiah mempunyai dua unsur penting yaitu pengamatan dan penalaran. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita cari cari kebenaran ilmiahnya, kita harus melalui pengamatan dulu ya, observation ini. Diamati itu didengar menggunakan panca indera ya, suatu fenomena dilihat menggunakan panca indera, setelah itu dinalar. Sehingga suatu pernyataan disebut menjadi kebenaran jika dapat diuji kebenarannya itu secara empiris ya. Ada 4 langkah dalam melakukan metode ilmiah atau melakukan penelitian. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan yang benar melalui penelitian. Nah, dasar-dasar penelitian atau langkah untuk melakukan penelitian itu menggunakan metode ilmiah. Ini mempunyai 4 langkah ya, 4 langkah. Pertama adalah merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, memverifikasi data, dan terakhir menarik kesimpulan. Jadi pertama merumuskan masalah, ini adalah metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah, menyusun hipotesis, menguji, dan menyimpulkan. Kita lihat pertama adalah merumuskan masalah. Ini karena adanya masalah, maka suatu penelitian dapat dilakukan. Ya. Jadi masalah ini akan dijawab menggunakan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini menjawab suatu rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya 4, jadi metode ilmiahnya bisa saja ada 4 ya. Bisa saja ada 4 atau bahkan lebih. Jadi tanpa adanya masalah yang dirumuskan, tidak ada penelitian. Karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Sehingga saya pernah bilang di pertemuan yang lalu, bahwa sumber masalah itu ada di lembaga-lembaga pendidikan. Karena di situ, di lembaga pendidikan itu, baik mahasiswa dan dosennya sama-sama mencari masalah supaya ada penelitian. Kalau mahasiswa digunakan untuk melakukan penelitian, tugas akhir, skripsi. Kalau dosen itu digunakan untuk setiap tahun mereka, para dosen itu harus membuat penelitian. Penelitian itu harus menjawab suatu masalah. Jadi harus ada masalah. Jadi kegiatan dilakukan oleh dosen dan mahasiswa adalah mencari masalah.
Masalah ini dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, ya, dalam bentuk pertanyaan. Kalau pertanyaan ada tanda tanyanya di belakang, ya, jangan lupa. Dan jika rumusan masalah itu sudah disusun dengan benar, di situ maksudnya di kalimat rumusan masalah terdapat kata kunci yang lengkap, itu nanti penelitiannya sudah selesai 50%. Jadi kata kunci yang ada di kalimat rumusan masalah ini nanti akan digunakan peneliti untuk mencari jawabannya. Ya, mencari jawaban di mana? Di kasanah pengetahuan ilmiah. Jadi maksudnya gini, rumusan masalah itu siapakah, tanda tanya, itu tidak bisa dijawab. Tapi kalau siapakah presiden itu juga tidak bisa karena semua negara di dunia ada presidennya. Kalau siapakah Presiden Republik Indonesia, ini jawabannya ada banyak dari mulai Soekarno sampai Jokowi. Tapi kalau siapakah Presiden Republik Indonesia yang kedua, nah itu nanti baru bisa dijawab, sudah spesifik ya. Makanya jangan membuat rumusan masalah yang tidak komprehensif ya. Rumusan masalah itu nanti akan dibahas di mata kuliah metode penelitian. Mengajukan hipotesis ya. Setelah Anda dapat menuliskan rumusan masalah yang benar, nanti ada kata kunci di rumusan masalah tersebut. Kata kunci tersebut itu nanti Anda gunakan untuk menemukan konsep, prinsip, generalisasi dari buku primer, sekunder, jurnal atau artikel hasil penelitian yang ada di kasanah penelitian ilmiah yang sesuai dengan kata kunci yang terdapat di rumusan masalah, gitu ya. Jadi kalau kata kuncinya tidak ada, ya berarti Anda tidak bisa mengajukan hipotesis. Kenapa? Nggak dapat teorinya, gitu. Kalau Anda mau mengajukan hipotesis, Anda harus punya kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu sebagai hasil dari menyimpulkan konsep, prinsip, generalisasi buku-buku primer, sekunder, jurnal, artikel gitu ya. Jadi setelah konsep, prinsip, dan generalisasi yang bersifat menyimpulkan dari buku primer, sekunder, atau jurnal, artikel dari hasil penelitian yang ilmiah, ini dilakukan kajian. Jadi hasil kajiannya adalah suatu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini kalau menggunakan kasanah pengetahuan ilmiah, berarti kerangka berpikirnya rasional, akan ilmiah. Nah, dari kerangka berpikir itu dapat disintesiskan atau disusun suatu kalimat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban rumusan masalah berdasarkan kasanah pengetahuan ilmiah. Ini belum diuji kebenarannya. Jadi, hipotesis hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah berbasis kasanah pengetahuan ilmiah. Jadi kebenarannya belum ada, sehingga hipotesis harus diuji. Yang uji siapa? Ya peneliti. Kalau Anda peneliti ya Anda. Dan ketiga, untuk dapat menguji hipotesis perlu data ya. Nah, jenis data, sumber data dapat dari mana, teknik mengujinya, itu teknik untuk mendapatkan data ini mengacu ke hipotesisnya. Gitu ya. Kalau hipotesisnya misalnya pelanggan PT Komuter Line Indonesia ini bla bla bla, nah berarti kita lihat pelanggan PT KAI yang di mana Jakarta, yang naik komuter lain Jakarta Bekasi, berarti dia datanya dari pengguna kereta api yang dari Jakarta ke Bekasi, bukan dari Bogor ke Jogja ya misalnya gitu. Nah, setelah didapat jenis sumber dan teknik, mengambil data, baru mengembangkan instrumen. Instrumen itu alat untuk menghasilkan data. Ini dikembangkan, dibuat. Ya. Setelah itu, instrumen diuji apakah sudah valid dan reliable atau instrumennya harus sudah dikalibrasi ya. Jadi misalnya Anda kalau mau mengukur suatu resistansi resistor, itu kan menggunakan instrumen ohmmeter. Nah, ohmmeter itu harus diuji, dikalibrasi ya. Ini instrumen juga seperti itu, instrumen pengumpul data ini
harus valid, mempunyai validitas dan reliabilitas. Dan setelah itu baru datanya secara empiris dikumpulkan. Secara empiris ini maksudnya diambil sendiri oleh peneliti. Dari data-data hasil instrumen yang sudah dikembangkan, ini nanti diolah dan dianalisis. Menggunakan apa? Yang menggunakan metode tertentu. Dalam hal ini menggunakan statistika. Jadi mengolah dan menganalisis data menggunakan statistika. Statistika itu mata kuliah yang diambil pada semester sebelum Anda mengerjakan tugas akhir. Jadi statistika ini dipakai untuk menguji kebenaran hipotesis. Nah, setelah hipotesis diuji, ini nanti di bagian keempat menarik kesimpulan, hasil uji statistika tadi dapat saja menerima atau menolak hipotesis. Kalau menerima hipotesis, berarti hipotesis Anda itu menjadi temuan penelitian. Tapi kalau hipotesis Anda salah atau ditolak, berarti Anda kembali lagi ke mengajukan hipotesis. Mungkin konsep, prinsip, atau generalisasi dari buku sekunder, primer, jurnal artikel yang Anda cari ini tidak sesuai, sudah absolut, gitu ya, teorinya sudah usang, jadi Anda mengajukan hipotesisnya menjadi salah. Jadi temuan penelitian ini menjadi kesimpulan, ya, kesimpulan penelitian Anda. Nah, kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah disusun. Jadi kalau tadi pertama adalah merumuskan masalah, jadi kesimpulan di akhir dari suatu penelitian adalah menjawab rumusan masalah. Nah, jadi hipotesisnya benar, berarti Anda sudah bisa menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 4, kesimpulannya juga 4. Ya. Nah, kesimpulan penelitian, jika memang ini baru, novelty-nya baru, berarti menjadi teori. Jadi kesimpulan penelitian menjadi teori, gitu ya. Nah, teori ini nanti akan diuji lagi apakah masih benar, dan seterusnya. Dan penelitian ilmiah ini akan merupakan kegiatan mengkaji dan memecahkan suatu masalah menggunakan prosedur sistematis berdasarkan data empiris. Data dicoba sendiri ya, menggunakan proses berpikir ilmiah yaitu berpikir rasional atau deduktif dan berpikir induktif. Jadi berpikir deduktif dan induktif dipakai untuk melakukan penelitian ilmiah. Jadi maksudnya penelitian dilaksanakan secara ilmiah berarti kegiatan penelitiannya didasarkan pada karakteristik keilmuan, yaitu ada 3 ya, rasional, empiris, dan sistematis. Jadi suatu penelitian ilmiah ini harus mempunyai 3 syarat. Harus rasional, artinya masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Jadi kalau suatu penelitian tidak rasional karena penalaran manusia belum bisa menerima, jangan buru-buru, ini tidak ilmiah ya. Mungkin saja manusianya ini belum bisa, otaknya atau pengalaman dan pengetahuannya belum sampai ya. Mungkin saja dia berbicara dengan suatu golongan manusia yang lebih cerdas ya. Jadi ada suatu manusia yang cerdas yang berada di satu sisi bumi, ini ketemu dengan manusia kebanyakan, terus dia melakukan suatu kegiatan yang nggak terjangkau oleh penalaran manusia. Nah, berarti jangan buru-buru, itu tidak ilmiah ya. Jadi kita harus berpikir terbuka. Jadi rasionalis secara umum masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia di kelompoknya ya. Anda jangan bilang pembuluh darah di otak itu bisa dibersihkan kepada tukang servis AC ya. Tukang servis AC ya, wah itu di luar penalaran mereka gitu ya. Dan empiris yang kedua, menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati oleh panca indera manusia lain. Jadi penelitian ilmiahnya masuk akal, empiris itu artinya sistematis, langkah-langkahnya dapat diamati, dan karena dapat diamati, maka manusia yang mengamati itu dapat melakukan hal yang sama, mengulangi langkah-langkah yang sama, dan hasilnya juga sama gitu ya. Anda bisa coba sekarang,
teman-teman Anda sudah lulus itu kalau membuat alat, membuat suatu benda kerja, itu pada saat diuji skripsi jalan ya. Coba Anda ikutin ulang skripsinya. Sketch Arduino-nya Anda coba tulis ulang, bisa saja itu tidak bisa hidup ya. Nah, itu benar pada saat diuji ilmiah, tapi pada saat yang lain mungkin tidak terbukti, bukan karena tidak ilmiah, karena mungkin mereka takut kalau dibaca ya. Dan yang ketiga, ciri elemen yang ketiga adalah sistematis, menggunakan proses dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Jadi ada langkah-langkahnya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang berbicara, saya bisa ke Surabaya dari Jakarta dalam waktu 1 detik, dan dia bisa menjelaskan secara rasional, dan langkah-langkahnya itu jelas, terukur, dan logis, dan kalau Anda mengerjakan yang sama Anda bisa, berarti ilmiah ya. Ingat ya, penelitian ilmiah itu cuma 3, rasional, empiris, dan sistematis. Oke, kita masuk ke struktur pengetahuan ilmiah ya. Menurut Jacob Bronowski ya, ini biangnya filsafat ya, filsafat ilmu. Kalau Anda bertanya ke mahasiswa S1, S2, S3, S4 dan sampai S7, itu selalu kenal dengan orang ini ya, Bapak Jacob Bronowski ya. Jadi dia bilang metode ilmiah ini ada perbedaan utama dari metode ilmiah dengan metode-metode pengetahuan lain. Adalah hakikat metode ilmiah yang bersifat sistematik dan eksplisit. Jadi kalau metode ilmiah yang lain bukan bisa saja tidak sistematik tapi eksplisit, dan juga sistematik tapi tidak eksplisit. Jadi kalau metode ilmiah ini hakikatnya adalah bersifat ya, sistematik dan eksplisit ya, bersifat ya, sifat. Jadi tidak bisa diubah ya sifat ini. Yang pertama eksplisit. Jadi metode ilmiah ini tegas ya, tidak tidak ribet ya, tidak implisit, tidak ada rahasia, semua terbuka. Jadi semua terbuka. Jadi tidak ada hasil penelitian ilmiah yang disembunyikan. Kalau disembunyikan itu mungkin saja itu pesanan dari militer atau di suatu institusi yang um, mau mendapatkan hadiah Nobel sehingga hasil penelitian ilmiahnya tidak dipublikasikan secara umum ya. Jadi seperti kenapa jurnal-jurnal ada seminar internasional atau jurnal-jurnal terindeks surga itu adalah memberikan perkembangan terkini dari suatu bidang ilmu gitu ya. Jadi misalnya membuat antena microstrip ini ada 40 cara ya, 1 sampai 10 udah, ini cara ke-11. Oh gitu. Jadi misalnya membedah otak, kalau otak ada pembuluh darah yang pecah, itu cara membetulkannya pakai teknik X yang baru dipublikasikan. Oh, begitu caranya. Ya, misalnya seperti itu. Jadi terus terang, tegas, tidak ribet, dan tersurat. Tersurat itu bisa jelas dibaca. Ya. Jadi karena eksplisitnya suatu metode ilmiah, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang intensif di kalangan masyarakat ilmuwan. Jadi masyarakat ilmuwan, kumpul-kumpul orang ilmuwan di satu bidang ilmu, mereka bisa komunikasi. Oh, ada cara baru nih untuk begini. Oh, begitu caranya. Jadi kalau misalnya ada yang sering naik gunung, Gunung Gede Pangrango itu ada 4 jalur. Ternyata kumpul-kumpul mereka itu, sekarang ada jalur keempat, kelima loh. Kelima lewat mana? Lewat sisi selatan, lewat Cibodas itu begini. Oh, ya ya ya. Oh, bisa juga yang itu. Nah, gitu misalnya. Nah, maksudnya gini, teori ilmiah ini ditemukan secara individu, ya, tetapi dapat dikaji, diulangi, dan dimanfaatkan secara umum oleh banyak ilmuwan. Jadi di-share ya, banyak. Kecuali memang ini ilmu-ilmu yang berbahaya ya, misalnya bom fusi nuklir itu tidak boleh banyak orang yang bisa me, memahami ininya uh, triggernya, picunya. Kalau nuklirnya sudah banyak, tapi picunya nggak semua orang bisa ya.
Kalau di luar negeri itu seperti ada ilmuwan Indonesia itu membahas picu nuklir menggunakan X ini pada saat presentasi itu beberapa pihak Badan Keamanan Amerika ini ikut dalam presentasinya ya. Jadi ilmu adalah public knowledge ya, milik umum. Jadi misalnya penemuan mesin cetak ini mendorong perkembangan ilmu. Kenapa? Ya ilmu-ilmu tadi itu dicetak terus di-share, dikembangkan, dikirim dan sebagainya. Penemuan roda air yang roda karena sungai itu kan mengalir dikasih roda ada asnya di ujungnya kincirnya itu dikasih embernya banyak sekali sehingga akan berputar karena aliran air. Embernya itu akhirnya terisi air, didorong, akhirnya bisa mengalirkan air ke tempat yang jauh. Ini men-trigger munculnya line produksi massal menggunakan sistem roda berputar tadi. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara konsisten dan telah teruji kebenarannya secara empiris. Tapi empirisnya ini pembuktiannya tidak bersifat absolut. Jadi pembuktiannya ya pada suatu saat dapat dibuktikan tapi bersifat probability, tidak pasti tapi masih dekat dengan benar gitu ya. Tapi tidak betul-betul benar sehingga proses pembuktiannya ini harus selalu diulang. Sehingga kita melihat banyak penelitian-penelitian yang diulang. S1 seperti Anda ini harus menyelesaikan suatu tugas akhir baru dianggap lulus, dinamakan mata kuliah skripsi. Nah, skripsi mahasiswa S1 di seluruh Indonesia ini maksimum adalah membuktikan teori. Maksudnya bagaimana? Membuktikan suatu teori masih benar apa enggak gitu. Ya kalau masih benar berarti memperkuat suatu ilmu atau teori yang sudah ada gitu ya. Kalau S2 ini teori yang sudah benar tadi yang diulang-ulang tadi diimplementasikan. Nah, kalau S3 ini menghasilkan teori baru. Kalau ada teori baru, nanti anak-anak S1 membuat skripsi membuktikan apakah teori itu benar. Terus itu terjadi mubeng terus. Nah, kapan suatu teori dianggap salah ya pada suatu saat hasil penelitian yang membuktikan suatu teori ini dinyatakan salah gitu ya. Seperti kapan itu ya? Zaman dulu kalau orang mempunyai golongan darah A, terus karena satu lain hal dia kurang, maka ya bisa dikasih darah O. Kalau sekarang tidak bisa ya, harus dikasih golongan darah A. Oke, nah sistematis, maksudnya apa sistematis? Pengetahuan ilmiah dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah tertentu yang dilakukan dengan penuh kedisiplinan. Jadi dengan penuh disiplin, sehingga dinamakan disiplin ilmu. Kenapa disebut disiplin ilmu? Kalau Anda mempelajari ilmu, ya ilmu apa saja, misalnya ilmu untuk membuat teh gitu ya misalnya. Ini Anda harus disiplin menggunakan langkah-langkah yang telah Anda pelajari dari sumbernya dan hasilnya benar. Sehingga kalau Anda bikin teh itu langkah pertamanya adalah mencicipi teh, itu tidak akan benar. Sehingga Anda harus selalu disiplin ya menggunakan langkah-langkah sistematis yang sudah Anda pelajari sebelumnya di bukunya gitu. Jadi disiplin ilmu namanya. Metode ilmiah mempunyai mekanisme umpan balik yang bersifat korektif. Jadi metode ilmiah ini ada umpan balik yang korektif sehingga kalau ada ilmu yang dapat membuktikan bahwa suatu teori ini salah, ini tidak ada masalah, tidak ada yang malu atau apa, tidak ada masalah. Jadi semacam teori relativitas Einstein itu E sama dengan E sama dengan mc kuadrat, ini masih belum salah, jadi masih dianggap benar. Suatu saat bisa saja salah gitu ya. Jika suatu saat hasil penelitian menghasilkan kesimpulan teori X sudah salah, nah ini
maka teori X akan ditinggal atau diuji lagi dan seterusnya sampai suatu saat diuji selalu salah, jadi X sudah tidak dipakai lagi untuk kehidupan manusia. Intinya kan semua teori itu dipakai untuk supaya manusia dapat bertahan hidup kan. Gitu. Nah, ilmu merupakan kumpulan pengetahuan ya, bersifat menjelaskan, mengendalikan, dan meramalkan suatu gejala alam. Jadi kalau Anda dapat mempunyai satu pengetahuan yang Anda miliki itu yang satu itu ya, satu ilmu, yang ilmu pertama misalnya, ini dapat menjelaskan fenomena alam, dapat mengendalikan dan dapat meramalkan fenomena alam. Nah, pola penjelasan fenomena alam atau gejala alam yang ada di dunia ini itu ada empat ya, empat pola: deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik ya. Yang pertama deduktif. Deduktif ini menjelaskan gejala alam dengan cara membuat kesimpulan logis dari premis-premis yang ditetapkan. Jadi membuat kesimpulan logis ya, menggunakan premis-premis. Anda masih ingat kan premis? Premis adalah pernyataan yang kebenarannya harus hati-hati kita tentukan ya. Jadi yang kedua adalah probabilistik, itu menjelaskan gejala alam yang menyebutkan bahwa gejala alam itu bersifat peluang ya, bersifat peluang. Ada gejala hujan, hujan itu apa? Hujan adalah begini definisinya. Ada siklus, misalnya dalam sistem hujan itu ada 7 siklus, ada 7 langkah atau 7 tahapan. Nah, kalau tahapan itu muncul semua pasti hujan, tapi belum tentu juga. Ada suatu tempat yang tidak pernah kena hujan walaupun teman-temannya daerah lain hujan. Seperti fenomena ada di Jalan Pemuda itu, di sebelah sisi utara Jalan Pemuda itu kering, sedangkan sisi selatannya kena hujan. Jadi hujan bisa milih tempat ya. Gitu ya. Balon petir itu suatu fenomena alam, tapi kenapa kok yang kena adalah orang yang mempunyai masalah itu gitu. Sebelahnya juga banyak orang, tapi kenapa dia yang kena gitu. Nah, itu ada lain peluang juga gitu. Nah, yang ketiga, pola penjelasan gejala alam bersifat fungsional. Jadi menjelaskan subsistemnya dalam suatu sistem besar. Jadi misalnya hujan ini apa sih? Sistem hujan itu ya suatu subsistem dari sebuah sistem besar. Ada hujan gitu. Jadi hujan ini sebetulnya bukan berdiri sendiri, tapi salah satu subsistem dari suatu sistem kehidupan yang besar. Hati-hati, jadi kalau ada suatu fenomena, kita harus bisa melihat ini keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena-fenomena sebelumnya dan fenomena yang akan muncul setelahnya. Genetik maksudnya menjelaskan gejala alam menggunakan pengetahuan ilmiah yang telah ada. Jadi harus menemukan suatu teori baru ya, tapi menggunakan teori-teori yang lama untuk membuat teori yang baru. Misalnya membangun rumah sekarang itu tidak membuat bata, tidak membuat nanam pohon, ya, tidak membuat biji besi, tapi menggunakan bata yang sudah ada. Pintunya tidak bikin pohon ditebang dan seterusnya, tapi membeli pintu yang sudah ada. Jadi bisa lebih cepat. Jadi ilmu pengetahuan yang sekarang ini digunakan untuk menjelaskan gejala alam atau menjelaskan fenomena, ini menggunakan pengetahuan ilmiah yang sudah dimiliki sebelumnya sehingga lebih cepat. Nah, pengetahuan ilmiah ini dibangun menggunakan struktur. Struktur itu kalau Anda melihat rumah itu ada strukturnya, pilar-pilarnya, dan seterusnya ya, untuk membangun suatu bentuk bangunan rumah. Nah, ini bangunannya berbentuk pengetahuan ilmiah dibangun menggunakan struktur. Nah, struktur yang pertama itu hipotesis. Hipotesis, yang kedua adalah teori, yang berikutnya hukum, prinsip, postulat, dan asumsi. Kita lihat hipotesis dulu ya. Hipotesis adalah pernyataan yang menjawab suatu fenomena atau masalah berdasarkan teori. Yang tadi itu ya hipotesis. Jadi ini jawaban sementara ya. Pernyataan
menjawab suatu jawaban sementara suatu fenomena berdasarkan khasanah pengetahuan ilmiah atau teori. Ini sifat kebenarannya belum teruji, sehingga hipotesis itu suatu pernyataan yang harus diuji kebenarannya, gitu ya. Jadi kalau hipotesis apakah sudah benar? Ya belum. Kalau sebut hipotesis ya itu masih belum diuji kebenarannya. Nah, suatu hipotesis yang sudah diuji kebenarannya disebut teori. Nah, ini. Teori adalah hipotesis yang telah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Nah, teori ini nanti dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena, ya. Suatu fenomena di sebuah disiplin keilmuan. Dan teori ini berlaku umum, ya, secara ilmiah. Nah, setiap disiplin ilmu akan mengembangkan teori-teorinya sendiri yang utuh dan konsisten, ya. Nah, teori-teori itu digunakan untuk menjelaskan gejala alam sehingga manusia dapat bertahan hidup, ya. Nah, teori ini biasanya terdiri dari hukum-hukum, ya, hukum-hukum, banyak hukumnya. Ada hukum misalnya dibentuk nanti teori diturunkan menjadi hukum-hukum. Jadi ini kan teori adalah pengetahuan ilmiah yang dapat menjelaskan apa, meramalkan apa, mengendalikan apa. Nah, ini nanti ada hukum-hukumnya. Hukumnya, nah ini. Teori yang kebenarannya telah dicoba berkali-kali. Saya perbaiki dulu. Nah, ya. Teori adalah kebenaran yang salah ya. Teori. Oke, benar ya. Oke. Jadi, hukum adalah teori yang kebenarannya telah diuji coba berkali-kali dengan hasil yang sama. Jadi kalau suatu teori sudah diuji di banyak tempat dan benar, itu nanti jadinya hukum. Misalnya teori ekonomi, kalau ada permintaan meningkat tapi stok turun, itu harga akan naik. Tapi kalau stoknya melimpah, permintaan turun, ini harga akan turun. Jadi kalau stoknya banyak, stoknya sedikit, jadi petani padi tidak ada yang panen di Kerawang, sentra-sentra kantong padi itu tidak ada yang panen dan permintaan naik, itu harga pasti naik. Tapi kalau padinya banyak, permintaan turun, harga akan turun. Nah, kalau teori itu diuji ke harga emas, permintaan mobil, bensin dan semuanya benar, jadi bukan teori ekonomi lagi, jadi hukum ekonomi gitu. Jadi naik. Jadi teori yang sudah diuji berkali-kali di berbagai macam kondisi, kalau benar berarti teorinya itu naik pangkat jadi hukum. Nah, hukum adalah pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat. Jadi ada penyebab dan ada akibat, tapi hukum tidak menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi ya dan penyebabnya apa. Jadi hanya menjelaskan relasi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Jadi kalau permintaan naik dan stok berkurang, maka harga naik. Nah, itu kan variabel relasi antara stoknya berkurang, permintaan nambah, nah terhadap hasilnya adalah harga naik. Jadi suatu pernyataan harus menjadi kebenaran secara empiris pada lingkup yang luas. Jadi kalau nggak luas itu bukan hukum, ya namanya prinsip, ya gitu. Kalau luas, pernyataan yang kebenarannya diterima secara luas pada lingkup yang luas itu namanya hukum. Tapi kalau pernyataan yang teori yang kebenarannya sudah diuji berkali-kali, tapi hasilnya ada satu kelompok yang benar dan salah, jadi kebenarannya tidak luas, namanya prinsip. Nah, ini prinsip. Prinsip adalah pernyataan yang berlaku secara umum bagi sekelompok gejala-gejala tertentu. Jadi hanya beberapa sekelompok saja.
Jadi tidak secara keseluruhan ya. Jadi misalnya prinsip kekalahan energi. Energi tidak dapat musnah, hanya berubah gitu, hanya berubah. Tapi kan ini tidak semua energi bisa bisa apa? Bisa berubah ya. Prinsip ekonomi, misalnya mendapatkan sebanyak-banyaknya kebutuhan menggunakan SDM yang seminimal mungkin. Ini prinsip ekonomi. Tidak bisa jadi hukum ekonomi gitu ya. Tidak bisa karena kalau diganti ke beberapa objek ini tidak benar gitu. Nah, postulat ini atau aksioma adalah pernyataan yang dianggap sudah mempunyai kebenaran dan tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, ini pernyataan-pernyataan postulat ini sebagai titik awal untuk membuat manusia maju ke langkah berikutnya dalam suatu penelitian. Jadi misalnya gini, kalau Anda membuat lingkaran itu kan titik awal membuatnya kan bisa di mana saja kan, buat segitiga gitu, ya bisa membuat lingkaran dari titik awal di jam 12 di angka 12 itu terus nanti ke angka 11, 10, 9 kembali ke 1 jadi lingkaran. Itu namanya postulat ya. Mempunyai kebenaran, tidak perlu dibuktikan lagi ya. Tapi kalau tidak benar ini ya bukan postulat. Jadi pernyataan disebut postulat jika prediksinya ternyata benar. Asumsi yang terakhir adalah pernyataan yang kebenarannya dapat diuji secara empiris. Jadi pernyataan yang dianggap sudah mempunyai kebenaran telah dibuktikan secara empiris untuk digunakan sebagai dasar mengambil suatu deduksi atau induksi langkah berikutnya. Jadi kalau Anda mau pergi sekarang gitu ya, mau pergi ke tempat teman Anda gitu, asumsinya kan tidak hujan ya. Dapat diuji nggak dapat, ini nggak hujan nih. Karena nggak hujan maka pergi. Nah, di tengah jalan hujan, ya udah waktu tadi berangkat kan nggak hujan ya. Nah, asumsi adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas. Ya. Jadi untuk memperkuat permasalahan, membantu peneliti dalam memperjelas, menetapkan objek penelitian dan sebagainya. Itu asumsi. Jadi struktur pengetahuan ilmiah ini pertama ya harus menggunakan asumsi. Asumsi. Dari asumsi itu nanti Anda membuat hipotesis. Hipotesis nanti dibuktikan, kalau terbukti jadi teori. Teori kalau dibuktikan berulang-ulang dan kebenarannya sama, jadi hukum. Tapi teori yang kebenarannya tidak begitu luas, namanya prinsip ya, prinsip. Dan postulat adalah pernyataan yang mempunyai kebenaran yang tidak perlu dibuktikan. Ya, ini. Contoh, hipotesis misalnya. Resistansi kawat tembaga, jadi saya punya kawat tembaga, semacam pensil gitu, tapi dari tembaga ya, diameternya misalnya 8 mili, panjangnya 20 cm. Ini mempunyai resistansi ya, resistansi. Resistansi kawat tembaga dengan panjang 20 cm dengan diameter 8 mili itu akan berkurang jika suhu kawatnya itu dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Ini hipotesis. Ini masih perlu dibuktikan gitu ya. Nah, pakai teori apa? Nah, ini rho resistansi sama dengan rho dari tembaga dengan T ini sama dengan L. L itu panjang dibagi diameter luas permukaan ya. Nah, jadi nanti rho suatu kawat ini akan rho kawat pada suhu 100 ya, pada suhu 100 sama dengan rho kawat pada suhu 0 dikali 1 plus N. N ini ini kok begini ya, sebentar. Ini bukan seperti ini. Nah, ini bukan begini. Ini kali T ya. Ini kali T. Nah, gitu. Ini kok bukan begini. Ini N. Nah, T. Ya. Nah, ini benar nih. Jadi
Rho suatu kawat tembaga, suatu kawat sama dengan kawat pada ini rho suatu apa ya, logam dengan suhu T ini akan sama dengan rho logam tersebut pada suhu 0 dikali 1 plus N konstanta, suatu konstanta dikali suhu. Nah, ini ya. Itu teorinya, teori. Hukumnya, ada hukum bilang bahwa jika dipanaskan semua logam memuai. Ini sudah benar jadi hukum ya. Hukum logam. Prinsip, nah prinsipnya kita lihat dulu logam yang mana nih. Nah ternyata tembaga, hambatan jenis tembaga pada suhu 20 derajat Celcius adalah 1,72 kali 10 pangkat minus 8 ohm. Kalau postulat, kawat tembaga akan memuai, akan memanjang jika suhunya dinaikkan lebih dari 20. Kan prinsipnya kan tadi 20. Kalau 100 kan ini akan berubah gitu. Asumsinya resistansi kawat tembaga akan berubah saat dipanaskan. Nah, ini adalah asumsi. Saya kira cukup ya. Daftar pustakanya masih menggunakan buku Filsafat Ilmu yang ditulis oleh Yuyun S. Surya Sumantri. Tugas PJJ 7 ada sama dengan tugas-tugas yang sebelumnya. Jadi yang pertama tuliskan satu hipotesis. Ini yang menjawab sebuah fenomena atau pernyataan tertentu. Terus yang nomor 2 adalah tuliskan minimal 2 teori yang terkait dengan hipotesis hasil jawaban nomor 1 di atas. Jadi jawabannya nanti tugas 7, 1 hipotesisnya apa, terus 2 teorinya apa saja, teori 1, teori 2. Saya kira cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan langsung di kolom komentar di YouTube atau di Google Classroom atau di WhatsApp ya. Sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di PJJ ke-8 setelah UTS ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.